Shalom. Ayo kita baca salah satu ayat dari kitab Amsal, dan ini hal yang sangat baik ya. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini satu prinsip, tapi satu kebenaran juga yang perlu kita pegang. Karena kita berinteraksi dengan banyak orang, dan setiap orang tuh punya kepribadian tersendiri yang sangat berbeda ya, mungkin sangat berbeda dengan kita. Dan setiap orang juga punya pengalaman tersendiri, punya masalah sendiri, sehingga mereka itu bisa saja bersikap kurang baik, kurang nice kepada kita. Dan cara kita memandang hal itu akan menentukan apakah kita menjadi pahit ya, atau kita justru bisa belajar. Karena ayat ini mengatakan besi menajamkan besi. Kalau kita mau menajamkan pisau ya misalnya, benturan dengan besi yang lain itu membuat pisau itu menjadi lebih tajam ya. Memang ada sejenis batu yang digunakan untuk mengasah pisau. Tapi kalau pedang ya, seperti pisau juga kan, dia bersentuhan, berinteraksi dengan pedang lainnya, maka kedua pedang itu masing-masing akan menjadi semakin tajam. Prinsip ini berlaku ya dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan cara pandang kita ini akan menentukan bagaimana kita memanfaatkan setiap interaksi dengan orang lain untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ya, jadi pilihannya itu ada pada kita. Kita mau menjadi better, lebih baik, atau menjadi bitter, ya, menjadi pahit hati, menjadi kecewa. Satu ketika ada hamba Tuhan namanya John Maxwell. Dia banyak mengajarkan mengenai leadership. Di satu pertemuan dia diwawancarai, lalu di sampingnya ada istrinya ya. Istrinya itu juga diwawancarai dan ditanya sama yang mewawancarainya itu ya, apakah John Maxwell sudah membuatmu bahagia? Dan John Maxwell sudah berpikir, wah istrinya jawab apa ini ya? Tapi terus istrinya menjawab dengan bijak sekali ya. Istrinya bilang bahwa keputusan untuk bahagia atau tidak itu ada pada saya. Ya, bukan pada John Maxwell, bukan pada suami saya, bukan pada orang lain, tapi pada saya. Ya, bagaimana saya bersikap ketika saya mengalami situasi yang mungkin tidak enak. Nah, itu menentukan apakah saya mau berbahagia, ya, saya mau bahagia, atau justru saya mau kecewa, mau pahit hati. Kalau kita baca terjemahan lain dari ayat ini, ya, Alkitab Berita Baik, dikatakan di sini, sebagaimana besi mengasah besi, demikianlah manusia belajar daripada satu sama lain. Sekarang sudah banyak buku-buku yang mengajarkan tentang bagaimana berurusan dengan orang lain, dan itu dipelajari merupakan satu hal yang sangat baik ya. Nah, ada satu kutipan ya bagus sekali yang mengatakan begini, never blame anyone in your life. Jangan pernah komplain ya, menyalahkan atau kecewa atau mungkin marah ya, mengutuk orang lain, siapapun dalam kehidupanmu. Good people give you happiness ya. Orang-orang yang baik itu membuat kamu tuh mungkin gembira ya, memberikan kegembiraan. Bad people give you experience. Orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat itu memberikan kamu pengalaman. Dan worst people give you a lesson, and best people give you memories. Orang-orang yang paling jahat itu, paling jelek itu memberikan kepadamu sebuah pelajaran, dan
orang-orang yang paling baik itu memberikan kamu satu kenangan. Ya, ini kalau kita memikirkan atau mengubah cara pandang kita menjadi seperti ini membuat kita nggak gampang kecewa, ya. Kalau menghadapi situasi yang tidak enak, kita belajar bahwa Tuhan itu ada campur tangan dalam kehidupan kita, ya. Memang manusia kan punya kehendak bebas. Kita bisa memilih kehendak bebas kita itu seperti yang kita inginkan atau kita mau menurut seperti yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya. Nah, tapi kita nggak bisa mengatur orang lain, ya. Orang lain kan bisa bersikap, bertindak seperti yang dia inginkan. Nah, sikap kita itu terhadap tindakan mereka itu menentukan, ya, bagaimana kondisi hati kita, ya. Ada lagi nih kutipan lainnya, never regret anyone in your life. Jangan pernah sesali seseorang yang pernah ada dalam hidupmu, ya. Good people give you happiness. Orang-orang yang baik itu memberikan kegembiraan bagi kamu. Bad people give you experience. Orang-orang yang jahat itu atau orang-orang yang jelek memberikan kamu pengalaman atau pelajaran, ya, supaya kamu ya tidak perlu mengalami lagi. Unkind people give you lessons. Orang-orang yang tidak baik itu memberikan kamu berbagai macam pelajaran. Awesome people give you memories. Orang-orang yang menakjubkan, orang-orang yang hebat, ya, itu memberikan kamu satu kenangan yang manis, ya. Kenangan, waduh, ya, saya pernah kenal sama seorang, ya, dan itu saya ingat bagaimana ketika dia menjabat tangan saya, waduh, ya, lain sekali, ya. Dulu waktu saya mulai bekerja, kami di kantor tuh pernah rapat karena mau membuat suatu usaha, satu ide, dan hadir di rapat tersebut seorang teman dari direktur utama, dan dia presentasikan satu peluang bisnis, dan orang ini memang orang hebat, ya, dan belakangan jadi berbagai posisi penting di Indonesia, ya, dari swasta, kemudian dia bergerak, akhirnya dia menjadi orang yang kerja di pemerintah, ya, dalam hal keuangan. Hebat sekali. Nah, saya punya pengalaman ketika berjumpa dengan dia dalam rapat tersebut, bagaimana ketika dia menjabat tangan saya dan dia melihat mata saya, ya, looking into my eyes, itu berkesan sekali. Dia jabat dengan erat tangan saya, dan sampai sekarang saya masih ingat, ya, memori tersebut. Dan belakangan ketika dia menjadi orang yang hebat, saya nggak lupa itu, ya, pengalaman itu. Nah, some people come into your life as blessings. Beberapa orang itu datang ke dalam hidupmu menjadi berkat, ya. Others come into your life as lessons. Orang-orang lain yang datang ke dalam hidupmu itu sebagai pelajaran. Ya, ini cara pandang, ya. Mungkin kita nggak semua teman itu kan seperti mendatangkan berkat, ya, bagi kita. Kita sangat diberkati berinteraksi dengan mereka, tapi ada yang ketika datang kepada kita itu membuat kita mungkin kecewa, marah, jengkel, ya. Nah, kita bisa memandang bahwa mereka itu datang sebagai satu pelajaran, ya. Pelajaran yang mungkin tidak enak, tapi kita perlu ingat bahwa kita ini kan anak Tuhan, ya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, ya. Itu ada ayatnya di Yohanes 1 ayat 12. Jadi kalaupun sesuatu yang jahat, yang jelek terjadi pada kita, ya kita nggak perlu kecewa berlebihan, ya. Kadang-kadang kan, ya, perasaan kecewa itu ada, ya, secara manusiawi itu wajar. Tapi kita perlu segera
merubah cara berpikir kita bahwa bersama Tuhan kita bisa menghadapi segala sesuatu ya, dan bisa mengubah pengalaman yang tidak baik itu ya menjadi pelajaran. Contoh misalnya adalah Yusuf di Perjanjian Lama. Yusuf itu tidak disukai ya sama abang-abangnya, sehingga akhirnya dia itu dijual sebagai budak. Dan itu butuh waktu lama sekali. Kalau kita pelajari di firman Tuhan, setidaknya itu ada 13 tahun, dari Yusuf umur 17 sampai umur 30, kemudian ada 7 tahun kelimpahan dan 2 tahun kelaparan ya, sebelum abang-abangnya itu datang bertemu dengan dia. Dan bagaimana Yusuf mesti belajar untuk memandang saudara-saudaranya itu yang tadinya dia pikir mungkin ya ini mereka jahat, tapi jadi pelajaran buat dia. Dan belakangan juga dia bilang bahwa memang Tuhan yang mengirim dia untuk mendahului abang-abangnya ya, menyiapkan makanan ya buat mereka semua ketika ada tahun-tahun kelaparan. Dan Yusuf bisa berkata bahwa kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mengubahnya ya menjadi kebaikan. Nah, ini Mother Teresa ya, ucapan ini rupanya mungkin pertama kali keluar dari dia ya. Some people come in your life as blessings. Beberapa orang masuk ke dalam hidupmu sebagai berkat. Ya, mengajari kita dan kita mungkin kagum. Mungkin pendeta kita, gembala kita, atau sahabat kita, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Some come in your life as lessons. Nah ini ya sama ya. Jadi beberapa datang ke dalam hidupmu itu sebagai pelajaran, membentuk kamu. Kayak Yusuf itu, abang-abangnya bersikap jahat karena iri, tapi setelah sekian tahun dia bisa memandang bahwa itu membentuk dia ya menjadi orang yang disiapkan untuk memimpin bangsa yang besar. Banyak orang-orang yang hebat ya, yang mulai dari bawah, mereka itu bisa menjadi hebat karena melalui berbagai macam kesulitan. Kesulitan itu terjadi ya, kalau saya nggak bilang semua ya, tapi sebagian besar itu terjadi karena kita berinteraksi dengan orang lain, dan orang lain tuh punya motif yang berbeda-beda. Ada yang memang jahat, ada yang mungkin karena karakter atau sifatnya seperti itu dan nggak cocok sama kita, ya walaupun dia mungkin baik, tapi tindakannya atau kata-katanya mungkin nggak cocok sama kita, sehingga kita bisa terluka, ya. Atau karena dalam hidupnya dia punya kepahitan juga. Ada satu kutipan ya yang menarik, dikatakan bahwa orang yang terluka itu akan cenderung melukai orang lain. Ya. Orang yang diberkati akan cenderung memberkati orang lain. Jadi artinya seorang itu bisa bersikap dalam hal tertentu karena pengalaman dia dan bagaimana dia menanggapi pengalamannya itu kemudian membentuk dia menjadi orang yang seperti itu. Dan dia juga sedang belajar, ya. Misalnya ada orang-orang tertentu kalau bertemu dengan suku tertentu punya sikap yang lebih berhati-hati, bahkan cenderung curiga. Kenapa? Karena mungkin dia punya pengalaman dengan suku tersebut, pengalaman yang gak baik, ya, yang jelek. Sehingga ketika dia ketemu orang lain yang sebenarnya baik, tapi karena sukunya sama dengan orang-orang yang jahat yang pernah dia temui, membuat dia tuh curiga. Nah, kalau kita ketemu orang seperti ini, ya kita harus belajar, ya, bagaimana kita bersikap, ya. Memang tidak semua bisa menjadi orang yang dekat dengan kita,
tentu itu akan pengaruhi hidup kita. Nah, ini kata-kata yang bagus dari Mother Teresa ya, atau Bunda Teresa ya, do it anyway ya, judulnya artinya kerjakan saja ya. People are often unreasonable ya, irrational and self-centered. Forgive them anyway. Orang itu seringkali tidak dapat dimengerti, gak masuk akal, ya, tidak logis dan egois, ya, self-centered, egois. Ampuni mereka, ya, biar bagaimanapun ampuni mereka. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives, ya. Be kind anyway. Kalau Anda itu baik, ya, orang mungkin akan menuduh kamu ini selfish itu ya, mementingkan diri sendiri, ya, punya motif yang nggak baik, ya. Tapi tetaplah untuk bersikap baik. Be kind anyway. If you are successful, kalau Anda sukses, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies, ya. Kalau kamu sukses, kamu akan memperoleh banyak teman, tapi ternyata itu mereka orang-orang yang nggak setia. Ya, teman-teman palsu, ya, bukan teman-teman sejati. Dan kamu akan bertemu dengan musuhmu yang sejati, yang asli seperti apa, ya. Artinya kamu akan menghadapi peperangan mungkin, ya. Maksudnya peperangan tuh ya konfrontasi, ya, karena orang mungkin cemburu kan, ya. Kalau dikatakan succeed anyway, tetaplah sukses, ya, tetap lakukan sesuatu dengan baik. If you are honest and sincere, people may deceive you, ya. Kalau kamu tuh jujur dan kamu tuh ya tenang, kamu tuh menikmati, kelihatannya kamu orang yang tenang aja gitu, ya, orang yang jujur, nggak mau neko-neko. Orang mungkin akan menipu kamu, tapi tetaplah jujur, ya, tetaplah tenang, nikmati keadaanmu itu. What you spend years creating, others could destroy overnight. Create anyway. Apa yang kamu ciptakan dan butuh waktu bertahun-tahun, dalam waktu semalam itu bisa dihancurkan. Tapi tetaplah berbuat baik, ya. Tetaplah bangun sesuatu dengan baik. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Kalau kamu mendapatkan ketenangan, kegembiraan, ya, beberapa orang mungkin akan cemburu, iri. Tetaplah bersuka cita. The good you do today will often be forgotten. Do good anyway. Hal-hal baik yang kamu kerjakan hari ini mungkin akan dilupakan, tapi tetap kerjakan hal yang baik tersebut. Give the best you have and it will never be enough. Berikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, tapi emang itu nggak akan pernah cukup. Give your best anyway. Tetap lakukan yang terbaik. In the final analysis, it was never between you and them anyway, ya. Pada akhirnya itu bukan masalah antara kamu dengan mereka. Nah, ada tambahan lagi sebenarnya, ya. It is between you and God. Itu sebenarnya urusannya antara kamu dengan Tuhan. Jadi ini kalau kita ingat salah satu ayat di Alkitab ini di Kolose 3, ya, yang mengatakan lakukan segala sesuatu itu dengan baik seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Kenapa? Karena dari Tuhanlah kamu akan memperoleh upahnya, ya. Kalau kita kerja kan ada gaji, ada reward, ya. Tapi lakukan dengan baik, maka kita nggak hanya terima gaji dari manusia, tapi kita juga akan terima reward, ya, upah dari Tuhan. Dan itu yang seringkali tidak bisa dinilai atau diperoleh dengan uang, ya. Itu prinsip yang penting, ya, bahwa lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan dan bukan seperti kepada manusia, ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisanmu sebagai imbalan karena kamu melayani Kristus, ya. Ingat baik-baik bahwa
God is good all the time. Tuhan itu selalu baik setiap saat. Amin.